Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusi Laksmita Kayana dengan NIM E1A021029 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Wis Alkohni dengan NIM E1A021027 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvi Sakina Tunisa dengan NIM E1A021023 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farelina Alifiananda, NIM E1A021025 dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriah dengan NIM E1A021021 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan kondisi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Qatar. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Qatar itu berselisih. Lalu bagaimana hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut? Yang pertama, hubungan dalam aspek sosial budaya. Qatar melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, dan juga Mesir, di mana negara-negara ini memiliki hubungan sosial budaya yang kuat satu dengan yang lainnya. Negara-negara tersebut memiliki ikatan kebudayaan dan kekeluargaan yang cukup erat dan bergabung dalam GCC atau Dewan Kerjasama Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Bahrain. Yang kedua yaitu hubungan dalam aspek ekonomi. Kerjasama Qatar dengan negara-negara tetangga sangat terintegrasi di mana Qatar mengimpor sekitar 40% makanan melalui darat dengan Arab Saudi, Dubai, dan Fujairah. Timbal balik juga dirasakan dengan Uni Emirat Arab yang mendapatkan gas alam dari Qatar. Sehingga arus perdagangan Qatar mencapai lebih dari 2 miliar dengan Arab Saudi, 7 miliar dengan Uni Emirat Arab, serta 500 juta dengan Bahrain. Yang ketiga yaitu hubungan dengan aspek politik investasi lintas. Menurut pengamat politik Timur Tengah, yaitu Hasibullah Satrawi, menyatakan bahwa ketegangan antara Qatar dengan negara Teluk merupakan akumulasi dari perbedaan pandangan politik yang sudah lama berlangsung. Dan menurut Ali Munhanif, alasan utama Qatar dikucilkan oleh Arab Saudi karena Qatar gencar sekali menyuarakan reformasi pemerintahan negara-negara Arab. Yang keempat yaitu hubungan diplomatis. Berbicara mengenai krisis diplomatik Qatar, negara yang dianggap memiliki hubungan paling konfliktual dengan Arab Saudi. Selain itu, Arab Saudi juga dianggap sebagai pelopor blokade besar-besaran sehingga menyebabkan krisis Qatar. Sebelum krisis diplomatik Qatar tahun 2017, peristiwa masa lampau yang menyebabkan hubungan bilateral antara Arab Saudi dengan Qatar, di mana saat itu Qatar menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, di mana merupakan musuh Arab Saudi. Dari hal tersebut terlihat bahwa Qatar menunjukkan ambisi untuk berhubungan dengan semua negara dan ingin lepas kontrol dari Arab Saudi. Sebenarnya tidak banyak faktor yang menyebabkan kerenggangan antara Uni Emirat Arab dengan Qatar. Dapat dikatakan Uni Emirat Arab banyak mendukung dan mengikuti kebijakan Arab Saudi yang berkaitan dengan Qatar. Sekian presentasi materi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dengan Qatar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alasan kebijakan Uni Emirat Arab melakukan blokade terhadap Qatar. Alasan yang mendasar yaitu karena Uni Emirat Arab ingin melindungi, mempertahankan kekuasaan, serta keamanan teritorial. Tetapi selain hal tersebut, ada 3 alasan mengapa Uni Emirat Arab melakukan blokade terhadap Qatar. Yang pertama yaitu dinamika hubungan Uni Emirat Arab dan Qatar. Antara keduanya memang memiliki hubungan yang naik turun. Tudingan mengenai Qatar yang mendanai teroris adalah bukan sesuatu yang baru. Pergolakan hubungan di antara keduanya dimulai tahun 1995. Alasan yang kedua yaitu peranan pemikiran Ikhwanul Muslimin dan kebijakan Qatar yang dianggap Uni Emirat Arab dapat mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Berkenaan dengan stabilitas keamanan kawasan, keduanya memiliki perjanjian keamanan yang dikenal dengan Perjanjian Riyadh pada tanggal 23 November 2013. Pada perjanjian ini melarang keduanya untuk mendukung finansial maupun politik terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Tetapi Qatar dianggap melanggar karena dianggap berupaya mendukung pergerakan teroris. Alasan yang ketiga yaitu perbedaan dasar pemikiran Ikhwanul Muslimin yang dianut oleh Qatar dan pemikiran Salafi oleh Arab Saudi. Hal ini dikarenakan ideologi Ikhwanul Muslimin cenderung pro-demokrasi yang bertentangan dengan ideologi monarki, berupa kepemimpinan dinasti yang banyak dianut oleh negara-negara Teluk. Dalam hal ini, posisi politik Qatar di belakangnya didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang cenderung moderat, berseberangan dengan Arab Saudi, yang dipengaruhi pemikiran Salafi sehingga menimbulkan keresahan pada negara tersebut. Di sini saya akan menjelaskan dampak kebijakan blokade Uni Emirat Arab terhadap Qatar. Nah, dampak yang pertama kali dirasakan adalah turunnya harga saham. Nah, turun harga saham di sini sampai 7,5% dan saham ini bernama Blue Chip. Dampak yang kedua dari pemutusan hubungan diplomatik yaitu sistem penerbangan. Nah, jadi untuk negara-negara itu tidak bisa melewati Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan juga Bahrain. Begitupun dengan maskapai Saudi Airlines, Fly Dubai, Emirat, Etihad Airways, dan Qatar sendiri juga tidak bisa melintasi Arab Saudi. Padahal dalam sehari ini bisa mencapai 70 kali penerbangan jika tidak terjadi pemutusan hubungan diplomatik. Dampak yang ketiga adalah dampak logistik. Dampak logistik ini berdampak pada impor makanan, karena ternyata 80% makanan yang ada di Qatar adalah makanan impor dari negara-negara tetangga, seperti Arab Saudi. Tetapi dengan terjadinya pemutus hubungan diplomatik menjadikan negara Qatar semakin mandiri, karena didukungnya sistem pertanian di Qatar oleh pemerintah Qatar. Nah, pendukungan sistem pertanian ini didukung oleh pemerintah Qatar untuk mengatasi impor makanan yang hilang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sengketa antara Uni Emirat Arab dan Qatar. Diskriminasi yang dilakukan Uni Emirat Arab terhadap Qatar tidak terlepas dari pelanggaran HAM. HAM merupakan permasalahan universal dan mendasar yang sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Pengaturan HAM di masa damai diatur dalam International Bill of Human Rights yang ada dalam versi The Universal Declaration of Human Rights dan 3 instrumen perjanjian. The Universal Declaration of Human Rights terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, prinsip tidak dapat diganggu-gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, dan lain-lain. Yang ketiga, prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya. Yang keempat, prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kebebasan individualismenya. Yang kelima, prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan. Setelah Perang Dunia II, Majelis Umum PBB mulai berencana untuk membuat rencana terbaru penegakan HAM. Maka, pada tanggal 20 Desember 1948, PBB mengadakan sidang khusus untuk membahas HAM.
Hasilnya terdapat 48 negara yang menyetujui kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan tentang HAM. Pertemuan tersebut menjadi akar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Masyarakat internasional sudah menyadari pentingnya pengaturan terhadap HAM sehingga masyarakat internasional membentuk suatu pengaturan hukum universitas terkait HAM khususnya di Asia, yaitu pertama, Universitas Declaration of Human Rights, yang kedua, International Covenant of Civil and Political Rights, yang ketiga, International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Pertama, pengajuan permohonan penafsiran. Pengajuan permohonan penafsiran suatu perkara pada Mahkamah Internasional tertuang pada pasal 22 SARD yang berbunyi, setiap perselisihan antara dua atau lebih negara pihak sehubungan dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini diatur dalam konvensi ini atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa dan akan dirujuk ke pengadilan internasional untuk mengambil keputusan kecuali para pihak yang bersengketa menyelesaikan dan sepakat dengan cara penyelesaian yang lain. Dalam pasal 22 SRD terdapat dua syarat yang harus dipenuhi sebelum sengketa tersebut masuk ke dalam Mahkamah Internasional, yaitu pertama, negosiasi, dan yang kedua, penggunaan prosedur yang secara tegas diatur dalam konvensi. Qatar dalam sengketanya bersama UEA atau Uni Emirat Arab sudah melakukan negosiasi melalui Menteri Luar Negeri Qatar yang akan berunding dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui surat mengatakan kepada Uni Emirat Arab untuk mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan pelanggaran ini beserta dengan dampaknya. Akan tetapi Uni Emirat Arab tidak merespon hal tersebut, maka beralihlah Qatar kepada prasyarat yang kedua, yaitu penggunaan prosedur yang secara tegas diatur dalam konvensi. Qatar melakukan komunikasi dengan Komite ISRD pada tanggal 8 Maret 2018. Qatar berpendapat bahwa penyelesaian prosedur ini bukan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan yurisdiksi mahkamah dalam kasus ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak perlu bergantung pada komunikasi untuk memberikan tujuan yurisdiksi prima facie. Yurisdiksi prima facie itu sendiri diberikan berdasarkan adanya pembuktian yang kuat dengan dasar yang tepat dan juga ada resiko kerugian yang pada kepentingan suatu negara. Kemudian, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa prasyarat prosedural pada pasal 11 ayat 1 ISRD tindakan Uni Emirat Arab terhadap Qatar dapat menjadi perhatian Komite ISRD. Pengadilan mencatat bahwa Qatar telah berkomunikasi terhadap Komite ISRD sebanyak berkali-kali pada 8 Maret 2018 berdasarkan pasal 11. Maka, Mahkamah Internasional berdasarkan prasyarat prosedural pasal 22 ISRD menyatakan bahwa sengketa ini sudah mencapai tahap yang telah dipenuhi dan internasional maksud saya. Kemudian pada 15 Juni 2018, Mahkamah Internasional mengumumkan bahwa akan dilakukan presentasi pembelaan untuk kedua belah pihak yang dilakukan di hadapan publik atau public hearings yang dijadwalkan pada 27 hingga 29 Juni 2019. Mahkamah berunding dan memberikan perintah pada 17 Juli 2018 bahwa Mahkamah akan memberikan langkah-langkah atas aplikasi Qatar. Kemudian muncullah keputusan sementara atau provisional measure pasal 41 Statut Mahkamah Internasional menetapkan perlindungan hak-hak dari para pihak dan ada dua faktor yang saling berhubungan. Faktor pertama kemungkinan bahwa mahkamah memiliki yurisdiksi atas perkara dan yang kedua adalah nilai atau resiko kerugian yang tidak dapat diganti apabila perintah perlindungan tidak dikeluarkan. Berdasarkan pasal 41 Statut Mahkamah Internasional, sebagai kesepakatan, Uni Emirat Arab diminta menaati beberapa alasan. Yang pertama, dengan suara 8-7, Uni Emirat Arab harus memastikan beberapa poin ini. Yang pertama, keluarga Qatar yang dipisahkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab pada 5 Juni 2017 dipersatukan kembali. Yang kedua, siswa Qatar yang terkena dampak
tindakan yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab pada tanggal 5 Juni 2017 diberikan kesempatan kembali untuk menyelesaikan pendidikan mereka, atau Uni Emirat Arab secara resmi mengeluarkan catatan pendidikan mereka jika mereka ingin berpindah tempat atau studi belajarnya. Kemudian, warga Qatar yang dipengaruhi oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab diizinkan mengakses kembali pengadilan dan organ-organ pengadilan lainnya di Uni Emirat Arab. Kemudian dengan suara 11-4, kedua pihak harus menahan diri dari tindakan apapun yang dapat memperburuk atau memperpanjang perselisihan di pengadilan atau membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan. Keputusan sementara berbeda dengan keputusan akhir. Keputusan sementara tersebut merupakan berkaitan dengan hak-hak para pihak, sementara persidangan atas sengketa ini masih berlangsung. Sementara tanggapan dan pendapat para hakim dalam keputusan ini dibagi menjadi dua, yaitu dissenting opinion dan separate opinion. Dissenting opinion merupakan pendapat hakim yang tidak setuju atau melawan dengan beberapa putusan mahkamah, dan separated opinion adalah beberapa pendapat dari para hakim yang mengatakan dukungan kepada terhadap pendapat dan putusan mahkamah. Keputusan sementara ini setidaknya cukup adil untuk mengembalikan hak-hak warga Qatar. Terlebih, jika diingat kembali, melalui sengketa ini banyak sekali warga-warga Qatar yang mengalami diskriminasi rasial dan dampak-dampak buruk lainnya, padahal mereka merupakan rakyat sipil yang tidak seharusnya mengalami hal-hal tersebut dan mendapat perlindungan secara legal, juga mendapat perlindungan dari kedua belah pihak. Kemudian untuk blokade, permasalahan blokade yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab kepada Qatar melalui blocking segala jenis transportasi milik Qatar, baik udara, laut maupun darat. Dewan Keamanan PBB menentukan status hukum blokade pasal 42 Piagam PBB, di mana berdasarkan pasal tersebut Uni Emirat Arab dinyatakan tidak sah dalam melakukan blokade terhadap Qatar, di mana tindakan tersebut dan hal-hal melakukan blokade tersebut membawa dampak yang buruk bagi warga sipil berupa tindakan diskriminasi rasial. Akibatnya, dari blokade tersebut, Uni Emirat Arab harus memblocking jalur-jalur yang dilewati Qatar, misalnya Qatar Airways atau penerbangan Qatar dari Qatar menuju Jakarta yang harus memutar arah melalui wilayah Iran dan Teluk Oman. Demikian penyelesaian yang dapat saya sampaikan melalui sengketa Uni Emirat Arab dan Qatar, yang mana kesimpulannya terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, putusan sementara, dan yang kedua, pengajuan permohonan penafsiran. Dari penyelesaian sengketa tersebut, setidaknya warga Qatar dapat mengambil hak-haknya lebih baik dan warga Qatar tidak terdampak lebih jauh lagi mengenai diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab.